Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami kembali bersama-sama dengan keluarga menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, and counter with God now. Yuk saya mengajak Anda sebelum kita masuk dalam pengajaran firman Tuhan, kita sekali lagi sama-sama kita berdoa, menyiapkan hati kita supaya pagi hari ini ketika firman Tuhan diberitakan, ditabur, kita menjadi tanah yang subur dan itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa, kami siapkan hati pagi hari ini untuk kami kembali belajar dalam firman Tuhan melalui program Amin pagi hari ini. Kami berdoa, kami buka hati kami, berbicaralah di tengah-tengah kami. Tuhan, kami sekeluarga sepakat mengundang Kau Tuhan Yesus Roh Kudus. Bapak, hadirlah di tengah-tengah kami dan ambil alih semuanya. Berbicara di tengah-tengah jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Yang mendengarkan program Amin hari ini, biar mereka semua diberkati, dikuatkan, dan disegarkan melalui kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, biar hamba bisa menyampaikan semua tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan hamba juga berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan program Amin pagi hari ini, supaya mereka benar-benar menjadi tanah yang subur untuk siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, ambil alih, bekerjalah dimanapun mereka berada, biar mereka boleh mengalami Tuhan secara nyata. Bahkan sementara firman-Mu diberitakan, mereka boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami buka hati sekali lagi untuk Roh Kudus, ambil alih dan bekerjalah di tengah-tengah kami. Para malaikat orang kudus, lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Praise the Lord. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, saya berdoa sekali lagi dari tempat ini bersama dengan keluarga saya. Dimanapun Anda berada, biar Anda senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan dalam hidup Anda. Yuk pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita sama-sama belajar kembali dalam seri pengajaran firman Tuhan dalam program Amin. Dan hari ini, pagi hari ini, judul khotbah saya adalah Joy in Trials. Saudara, hari-hari ini saya tahu ada begitu banyak orang mengalami masa-masa yang gak enak. Mungkin mereka masuk dalam sebuah proses kehidupan mereka. Bisa karena hubungan pribadi mereka dengan Tuhan yang mulai mengalami hal yang kurang baik. Mungkin hubungan dengan keluarga, hubungan dengan orang tua, bahkan mungkin bisnis mereka atau keuangan mereka. Secara apapun saya cuma berdoa supaya ketika kita masuk dalam sebuah proses, kita masuk dalam pencobaan, Alkitab mengajarkan kita untuk tetap bersuka cita. Nah, hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar beberapa hal penting, yaitu mengenai sukacita. Yang pertama adalah what is definition? Apa sih definisi daripada sukacita atau joy itu sendiri? Nah, kalau Anda perhatikan bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa sukacita artinya suka hati, girang hati, kegirangan, saudara. Sementara ketika Anda mempelajari dalam kamus bahasa yang lain, salah satunya adalah Cambridge Dictionary mengatakan the joy is a great happiness or pleasure. Nah, saudara, ketika Anda membaca definition daripada sukacita dan seterusnya, dan saya percaya bahwa Anda akan menemukan beberapa perspektif mengenai sukacita. Dictionary.com juga berkata, joy adalah the emotion of great delight. Nah, saudara, kalau menurut saya secara pribadi, saudara, kalau kita pelajari baik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cambridge Dictionary, lalu tadi Anda baca beberapa hal termasuk juga dictionary.com dan apapun itu, maka saya percaya bahwa dikatakan sukacita adalah kebahagiaan yang timbul karena sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang terjadi dan itu baik dan itu mendatangkan kegembiraan atau kesenangan sehingga Anda mengalami sukacita. Nah, menurut saya kalau kita mengikuti standar dunia, yaitu bagi sukacita kita, maka sukacita itu akan menjadi sulit untuk didapat atau dialami. Kenapa? Karena adalah sesuatu yang bergantung dengan apa yang kita alami. Kalau kita alami sesuatu yang baik, dan kita akan mengalami sukacita. Sementara kalau kita mengalami proses, mengalami yang gak enak, berarti tanda tanya, artinya kita gak ada sukacita. Nah, saudara, di dalam Alkitab sukacita digunakan bukan ketika kita mengalami suasana yang baik, ketika kita mengalami hal yang enak, hal yang sukacita, hal yang gembira, hal yang senang, hal yang baik. Tapi kebenaran dalam Alkitab ada juga mengenai sukacita di dalam proses, saudara.
bersukacitalah ketika kita mengalami penderitaan. Nah, ini sesuatu yang rasanya nggak make sense dengan definition daripada sukacita itu sendiri. Karena sebenarnya definitionnya sukacita terjadi ketika kita mengalami the great happiness. Ketika sesuatu yang baik yang kita alami, maka kita akan sukacita. Nah, ini secara kita pelajari ini akan mengalami sebuah pertentangan. Bahwa Alkitab mengajarkan kita tetap bersukacita sekalipun kita masuk dalam berbagai pencobaan dan sebagainya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai itu lebih dalam lagi. Nah, hal yang kedua saudara, yang saya mau sampaikan buat Anda setelah kita mengerti definition daripada joy, saya mengajak Anda untuk kita mengetahui ada kebenaran-kebenaran yang akan memerdekakan kita. The truth that will set you free. Saya berdoa biarlah kebenaran yang disampaikan beberapa poin ini akan memerdekakan kehidupan Anda semua. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, apa itu yang pertama? Yang pertama Anda harus percaya this is kebenaran yang harus Anda pegang. Sekalipun kita mempelajari definisinya, bahwa kebahagiaan itu, sukacita itu terjadi ketika kita akan mengalami hal yang baik, ketika kita mengalami the great happiness dan sebagainya. Tapi ada sebuah kebenaran yang saya mau sampaikan buat Anda. This is what the Bible say. Yang pertama adalah God is the source of joy. Jadi saudara, dikatakan Allah adalah sumber sukacita kita. Saudara yang percaya katakan amin. Mazmur 4 ayat 7 berkata, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Perhatikan baik-baik, Tuhan yang kita sembah adalah sumber sukacita kita. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 4 ayat 7 ini, Tuhan memberikan sukacita kepada Anda dan saya yang percaya kepadanya lebih banyak daripada ketika mereka mengalami kelimpahan gandum. Mungkin saudara, uangmu gak lebih banyak dari orang lain. Mungkin pekerjaanmu gak lebih baik saat ini daripada orang lain. Mungkin keuanganmu gak lebih baik, lebih banyak daripada orang-orang luar, saudara. Tapi Alkitab berkata bahwa Allah adalah sumber sukacita itu sendiri. Dan Dia memberikan sukacita kepada kita melebihi mereka yang kelimpahan, saudara. Saudara jangan berkata, wah ya enak, mereka kelimpahan, mereka mengalami berkat, mereka diberkati dan sebagainya. But the Bible say, mereka dikasih lebih sedikit dari Anda. Kita yang percaya, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dikatakan diberikan sukacita lebih banyak, saudara. Artinya sebenarnya jujur saudara, belum tentu orang yang punya banyak uang dia bersukacita, saudara. Saya kenal banyak orang, beberapa orang yang saya tahu mereka adalah orang yang the have, saudara. Tapi mereka gak sukacita, keluarga mereka gak bahagia. Ada begitu banyak, mungkin Anda juga lihat di sekitar Anda, orang yang mobilnya banyak, uangnya banyak, perusahaannya besar, tapi mereka gak mengalami sukacita. Di rumah mereka gak ada shalom, gak ada damai, gak ada sukacita dalam rumah mereka. Anda lihat berapa banyak orang yang menikah dengan orang kaya, sangat kaya, tapi mereka gak bahagia, gak sukacita. Kenapa? Karena saya percaya sukacita yang sejati bukan dari uang, bukan dari berkat, bukan dari fasilitas apapun, saudara. Memang kita gak pungkiri ketika kita dapatkan hal-hal yang baik, seperti mungkin Anda diberkati dengan rumah baru, Anda dapat mobil, Anda dapat uang yang banyak, Anda pasti akan secara otomatis akan bersukacita. Tapi saya mau kasih tahu kebenarannya bahwa bukan itu sumber sukacita kita. Karena kebenarannya ada begitu banyak orang yang punya semuanya tapi gak sukacita, saudara. Bahkan Raja Salomo punya semuanya. Dia punya harta, dia punya tata, dia punya wanita. Bahkan terakhir dia bernulis dalam pengkhotbah, semuanya sia-sia, saudara. Nah saudara, dia mengejar semuanya dan dia mendapatkan semuanya. Dan dia berkata bahwa semua sia-sia, saudara. Why? Karena dia tahu bahwa sumber sukacita sejati adalah Jesus Christ itu sendiri, adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia memberikan sukacita kepada kita lebih dari orang yang diberkati kelimpahan gandum dan anggur. Saya berdoa dari tempat ini, kalau Anda kehilangan sukacita, biar pagi hari ini melalui program Amin, Tuhan melimpahkan sukacitanya dalam kehidupan Anda. Seperti ayat ini berkata, Dia akan memberikan sukacita kepada Anda semua dimanapun Anda berada, lebih dari orang yang kelimpahan anggur dan gandum, saudara. Sukacita ini penting sekali. Kita nggak bisa beli dengan apapun, saudara. Satu lagi Mazmur 21 ayat yang ke-6 berkata, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Saya percaya di end of the day Tuhan memberikan Anda sukacita supaya Anda bisa menjadi berkat.
the blessing yang Tuhan berikan, sukacita yang sejati dalam kehidupan Anda, supaya kehidupanmu menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Saya lihat ada begitu banyak orang, saudara, yang hidupnya sederhana tapi keluarga mereka bahagia. Hidupnya sederhana, berkecukupan, tapi mereka selalu bersukacita. Hubungan orang tua dan anak penuh dengan sukacita. Orang tua dan anak-anak dan orang tua, saudara-saudara, mereka semua sukacita dan mereka mengalami kebahagiaan. Karena kenapa, saudara? Saya percaya Tuhan memberikan sukacita buat Anda melebihi mereka yang kelimpahan anggur, kelimpahan gandum, supaya Anda semua menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang pertama, sebuah kebenaran yang akan memerdekakan kita, saudara. Kebenaran yang kedua adalah God is our joy. Dia bukan cuma jadi sumber, tapi dia sendiri adalah sumber sukacita itu. Dan Alkitab berkata bahwa dia tinggal dalam kehidupan Anda. Harusnya ketika dia adalah sumber sukacita dan dia tinggal dalam kehidupan Anda, maka hidupmu pasti akan penuh dengan sukacita. Because God is our joy, saudara. Mazmur 43 ayat 4 berkata, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Dikatakan aku dapat pergi ke mezbah, menghadap Tuhan, yang adalah sukacita dan kegembiraanku. Perhatikan baik-baik. Saya yakin sekali, saudara, ketika Anda penuh dengan sukacita, sukacita ini memenuhi kehidupan Anda bisa datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan, menghadap mezbah Allah. Karena saya percaya the joy yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda memenuhi kehidupan Anda semua. Sehingga hidup kita penuh damai, penuh sukacita. Kita nggak sumpek, kita nggak pusing, kita nggak mikiri stres dan sebagainya. Orang kalau stres gimana dia bisa datang menghadap Tuhan, gimana bisa berdoa, gimana baca firman. Tapi saya percaya orang yang dipenuhi sukacita, sehingga penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dia bisa datang menghadap Tuhan dan beribadah dengan sukacita, saudara. That is you and me. Karena Tuhan adalah sumber sukacita kita sendiri, dan dia adalah sukacita itu sendiri. Dan dia tinggal dalam Anda, dan Anda tinggal dalam dia. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan sukacita sejati dalam kehidupan Anda. Ini kebenarannya, sekali lagi, dia sumber sukacita, tapi bukan cuma jadi sumber, tapi dia tinggal dalam kita. Dia yang sukacita itu sendiri tinggal dan memenuhi kehidupan kita. Artinya saya yakin hidupmu pasti akan penuh sukacita. Hari ini kalau Anda mendengar, mungkin ini pertama kali Anda mendengar, Anda mungkin searching tiba-tiba kelihatan, dan Anda mungkin belum percaya dengan Tuhan. Hari ini saya mengajak Anda melalui program Amin ini, buka hatimu dan undang Yesus, dan katakan, Yesus, aku undang kau masuk dalam kehidupanku, dan berkuasalah, berdaulat atas hidupku. Saya percaya Anda akan dipenuhi sukacita. Kalau Anda merasa nggak ada sukacita dalam hidupku, yang ada stres, yang ada saya stres, burn out, artinya Anda membutuhkan Tuhan. Undang Yesus dalam kehidupanmu dan katakan, Tuhan, masuklah dalam kehidupanku. Saya berdoa supaya sukacita Tuhan akan memenuhi Anda, karena dia adalah sumber itu, dan dia adalah sukacita itu sendiri, dan dia akan memenuhi kehidupan kita. Saya sekali lagi berdoa, tidak ada satu orang pun yang stres, tidak ada satu orang pun yang burn out, tapi setiap kita dipenuhi dengan sukacita yang daripada Allah. In Jesus' name. Hal yang ketiga, saudara, kebenarannya adalah the joy of the Lord is my strength. Saudara, kalau Anda butuh kekuatan apapun, the joy of the Lord, Alkitab berkata, is my strength. Saya yakin sekali, saudara, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi semua hal yang terjadi di depan, Anda butuh kekuatan yang baru. Dan Alkitab berkata, the joy of the Lord is my strength. Dan ini adalah kebenaran. Itu sebabnya, saudara, kadang-kadang setan kepingin mencuri sukacita dalam kehidupan Anda. Karena dia tahu ketika sukacita hilang dari kehidupan Anda, maka hidupmu akan burn out, lemes, depresi, stres, saudara. Sukacita itu penting sekali. Bahkan dikatakan hati yang gembira adalah obat. Bahkan saya yakin sekali, kalau hatimu bergembira, penuh dengan sukacita, pikiranmu penuh dengan sukacita, maka tidak ada sakit penyakit, maka semuanya akan plong semuanya, dan hidupmu akan benar-benar enjoy karena sukacita. Saudara, sukacita ini mahal, gak bisa dibeli dengan uang. Tapi Alkitab berkata, the joy of the Lord, Allah itu sumber, dan dia tinggal dalam Anda, dan sukacita itu adalah kekuatan kita, saudara. So jangan pernah mau sukacitamu dicuri oleh setan, oleh karena perkara-perkara apapun, tapi tetap bersukacita, karena saya percaya sukacita Tuhan
adalah kekuatan kita, saudara. Dan ketika saudara bersuka cita, maka saya percaya ada kekuatan ilahi yang akan memampukan Anda untuk sanggup bertahan dalam setiap proses, akan sanggup melewati semua proses dalam kehidupan Anda. The joy of the Lord is my strength. That is my declaration. Dan saya percaya is not just declaration, tapi saya berdoa supaya ini menjadi nyata dalam kehidupan Anda, bahwa sukacita Allah memenuhi kehidupan Anda dan menjadi kekuatan dalam kehidupan Anda. Hal yang ketiga yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama, lalu bagaimana how to have joy in the midst of trial. Gimana caranya supaya kita tetap bisa memiliki sukacita di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah pencobaan, saudara. This is what the Bible say, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Perhatikan baik-baik. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun, saudara. Saudara, saya percaya di dunia ini tidak ada orang yang ingin mendapat masalah atau tantangan atau proses atau pencobaan. Tapi hidup ini memang penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan, penuh dengan proses. Semua kita akan hadapi, baik orang jahat maupun orang baik. Baik Anda orang yang ateis sekalipun, orang beriman, orang yang takut Tuhan, orang yang gak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Semuanya kita akan kena yang namanya proses, pencobaan, tantangan atau apapun, saudara. Nah, sebelum kita memiliki sukacita di berbagai masalah, kita harus merenungkan, menanggapi bagaimana bisakah kita menganggap sebuah kebangkrutan sebagai kebahagiaan. Bisakah kita menganggap sakit parah sebagai suatu kebahagiaan? Bisakah kita menganggap ketika kita dihianati oleh pasangan, dihianati oleh orang lain, dihianati oleh orang yang paling dekat sama kita, lalu kita bahagia? Nggak gampang, saudara. Tapi saudara, saya mau mengajak Anda untuk kita belajar, karena Alkitab mengajarkan kita, berbahagialah kalau kita masuk atau jatuh dalam berbagai pencobaan. Kenapa, saudara? Karena saya percaya ada maksud Tuhan. Bukan berarti kita disuruh happy, sukacita ketika mengalami masalah. Itu nggak make sense. Tapi saudara, percayalah, kita bukan bersukacita karena masalahnya, tetapi karena beberapa hal, saudara. Yang pertama adalah saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama mengerti tentang ini. Tuhan gak ngajari kita gila supaya bersukacita, berbahagia ketika kita mengalami proses masalah. Tetapi saudara, Alkitab mengajari kita bukan bersukacita karena masalahnya. Gak ada satu orang pun yang berterima kasih bersukacita karena masalah. Tetapi kita bersukacita karena hasilnya. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama hasilnya. Saudara, jadi saya mengajak Anda untuk mengingatkan Anda, kita bukan gak make sense, kita bukan konyol, kita bukan aneh, kita benar. Tapi perhatikan baik-baik ayat ini. Dikatakan saudara, berbahagialah ketika saudara masuk dalam berbagai pencobaan. Tapi itu kan ada lanjutannya. Kita gak boleh stop di situ lalu kita bilang Alkitab gak make sense, firman Tuhan gak make sense, kok suruh kita bersukacita karena masalah. Ingat, kalau Anda baca berikutnya, ayat itu berkata, saudara, karena akan menghasilkan ketekunan, saudara. Ujian terhadap iman kita akan menghasilkan ketekunan. Lalu ketekunan akan memperoleh buah yang matang. Lalu akhirnya kita jadi sempurna, komplit, utuh di hadapan Tuhan. That's the Bible yang ingatkan kita. That is the goal, that is the purpose. Jadi kita ngalami masalah, kita sukacita bukan karena masalahnya, tapi karena hasilnya, saudara. Saya yakin saudara, kalau Anda ngerti prosesnya berat, tapi Anda tahu bahwa ujungnya adalah tujuannya hasilnya apa? Anda ngalami berbagai pencobaan karena hasilnya akan menimbulkan ketekunan. Ujian iman kita terjadi karena akan muncul ketekunan, dan ketekunan akan menghasilkan buah yang matang, dan kamu akan jadi komplit, utuh, sepenuhnya sempurna, saudara. That is the purpose of the process yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Anda, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, Alkitab berkata biarkanlah ketekunan memperoleh buah yang matang. Dalam beberapa terjemahan katakan so that you may be perfect and completely develop. Jadi saudara, in your faith, dan kita dipenuhi, dilengkapi, menjadi sempurna dalam iman dan sebagainya, saudara. Jadi utuh, komplit. That is the purpose.
Kalau Anda pelajari kata sempurna, bahasa aslinya adalah teleios. Teleios artinya komplit, dewasa, bertumbuh, penuh, mencapai tujuan, selesai, tidak menginginkan hal lain, utuh, komplit. Teleios di sini juga bicara tentang seseorang telah bertumbuh menjadi kedewasaan penuh, bukan seorang yang tidak dewasa. Teleios juga berarti mencapai tujuan, sempurna, paripurna, dalam keadaan di mana seseorang menggenapi tujuan yang dirancang baginya. Lacking nothing. Artinya saudara secara literal tidak tertinggal dalam hal apapun. Maksudnya tidak ada bagian kehidupan pribadian kita yang tidak terbangun, tidak ada kekurangan, tidak seimbang, tapi semuanya bertumbuh maksimal dan jadi komplit sempurna, saudara. Learn from the originality of the diamond, saudara. Saudara perhatikan ketika Anda tahu tentang diamond, saudara, Anda akan tahu bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Saudara, Anda ketahui bahwa saat ini diamond ada juga pabrikan, tapi ada yang asli diambil dari tanah. Tahukah Anda, saudara, untuk Anda mendapatkan berlian yang original, yang asli, saudara, maka itu nggak gampang, susah sekali, saudara. Saya mempelajari ketika saya mempelajari the philosophy of diamond, I'm so blessed, saudara, dan saya menjadikan ini sebagai sebuah ilustrasi bagaimana proses tidak pernah mengkhianati hasil, saudara. Saudara, kalau mau tahu, saudara, untuk mendapatkan berlian yang alami, yang nilainya sangat tinggi, sangat mahal, itu tidak mudah, saudara. Karena berlian harus melewati proses ribuan tahun, bahkan miliaran tahun, saudara. Dan yang kedua, saudara, itu ada dalam kedalaman 150 sampai 200 kilometer di bawah permukaan tanah, saudara. Yang ketiga, di bawah permukaan tanah itu suhunya adalah 900 sampai 1300 derajat Celcius. Panas sekali, saudara. Dan dengan 50.000 kali tekanan atmosfer bumi. Anda perhatikan baik-baik, lihat. Ribuan tahun bahkan miliaran tahun dalam sebuah proses. Ada di bawah 100 km, 150 sampai 200 km di bawah permukaan tanah. Itu udah gak enak. Ditambah lagi 900 sampai 1300 derajat Celcius panasnya di situ. Plus 50.000 kali tekanan atmosfer bumi. Can you imagine bagaimana Anda ketika menjadi sebuah diamond dengan mengalami proses yang begitu berat. Tapi saudara tahu bahwa itu adalah batu mulia, batu yang sangat mahal, valuable. Berapa banyak Anda yang mau menjadi orang yang bernilai, orang yang punya valuable, orang yang bisa jadi indah, saudara. Tidak ada cara lain kecuali satu, Anda masuk dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu sebabnya Alkitab mengajari kita, berbahagialah kalau kita masuk dalam berbagai pencobaan, karena ujian terhadap iman kita akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan akan menghasilkan buah yang matang. Kamu akan teleios, komplit, utuh, sempurna, menjadi serupa seperti Kristus. Enggak gampang, saudara, ketika kita sakit lalu kita disuruh bersuka cita. Ketika kita mendoain orang lain, ada begitu banyak orang yang sembuh, saudara. Saya pernah ngalami, saudara, ketika saya berdoa melayani orang lain, imam juga melayani banyak orang sakit disembuhkan. Bahkan sakit yang aneh-aneh semuanya disembuhkan secara ajaib. One day ketika kami mengalami sakit, seolah-olah kemana? Kok kita bisa doain orang lain sembuh, mengalami mujizat, tapi ketika kami sedang mengalami, bahkan saya bukan lagi main, saudara, saya lagi pelayanan. Saya baru pulang, saudara, dari luar kota setelah saya keliling beberapa tempat. In the middle my preaching, saudara, saya mengalami sakit sekali, kayak angin, kayak tulang, nyut dan sebagainya. Tapi saya bersyukur sama Tuhan sampai hari ini saya bisa nyampe di sini dengan selamat. Saya bisa pulang kembali ke rumah, berkumpul dengan keluarga. Lalu tidak ada hambatan apapun, semuanya dilancarkan, bahkan dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan dari semua sakit penyakit, dan Tuhan menyertai pelayanan kami, dan kami melihat begitu banyak hal Tuhan bekerja secara ajaib. Saudara, in the middle my ministry, somehow saudara kita merasakan, kenapa Tuhan? Bukankah kami percaya bahwa dalam anointing, dalam pengurapan mungkin terjadi mujizat kesembuhan, tapi somehow Tuhan pakai kita untuk mengalirkan kesembuhan untuk orang, tapi kita sendiri mengalami sakit yang seolah-olah waktu kita berseru kok belum dijawab, saudara. Tapi saya percaya satu hal, dan bahkan hari ini ketika saya menyampaikan firman ini, Alkitab mengajari kata, berbahagialah kalau kita masuk dalam berbagai pencobaan. My mom selalu doain orang lain, dan orang lain mengalami mujizat, mengalami kesembuhan.
tapi dia terus berdoa untuk kesembuhan yang komplit buat kakinya. Dan saya percaya bahwa Tuhan ngajari kita bahwa tekun, nak, dan tekun akan membuat kita teleios, komplit, utuh, saudara. Dan saya tahu somehow Tuhan seolah-olah bukan tidak mendengar doa kita, tapi dia mau mengubah hati kita, mengubah kehidupan kita menjadi lebih sempurna, lebih valuable, lebih bernilai tinggi seperti permata, saudara. Saya yakin sekali dalam hidup Anda hari ini, kalau Anda alami apapun, Anda nggak tahu apa yang Anda harus alami, apa yang Anda alami, Anda nggak tahu apa yang mesti Anda lakukan. Dan Alkitab berkata, joy in the trial, bersukacitalah, berbahagialah. Memang gak gampang, saya tahu, saudara, tapi tetap bersukacita, karena ini yang Tuhan mau, saudara, supaya kita tetap bersukacita. Ingat, kita bersukacita bukan karena masalahnya, tapi kita bersukacita karena hasilnya. Dan percayalah, waktu kita bersukacita, tetap sukacita Tuhan akan menjadi kekuatan kita, dan kita akan lihat hasilnya yang luar biasa, saudara. Hal yang kedua, saudara, kita bukan bersukacita untuk masalahnya, tapi kita bersukacita karena Tuhan selalu ada beserta dengan kita, bahkan di tengah-tengah masalah. Mazmur sendiri berkata, saudara, Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Bukan berarti kita harus patah hati dulu baru Tuhan dekat, tapi artinya ketika kita mengalami semua proses penderitaan, pencobaan, hati kita hancur, kita datang kepada Tuhan, percayalah dia ada dekat kita, dia ada bersama kita, dia siap untuk memeluk, saudara, memberikan kekuatan kepada Anda. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, Tuhan menjawab kepadaku, cukup kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Somehow, saudara, ketika dalam kondisi seolah-olah kita lemah, justru disitulah kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita, supaya kita tahu bahwa hidup kita rapuh tanpa Tuhan. Kita tahu bahwa kita butuh Tuhan setiap hari. My mom and my family, saya, istri saya, anak saya, kami tiap hari cuma berdoa berkata, Tuhan, the only one yang kami rindukan tiap hari, bahwa Engkau ada berserta dengan kami. Kalau Engkau gak ada bersama kami, maka sepanjang hari itu selesai hidup kami, saudara. Dan saya percaya ini yang kita perlu. Kita bersukacita bukan karena masalah, kita bersukacita karena kita tahu Tuhan ada beserta dengan kita, saudara. Kalau Tuhan ada beserta kita, lebih dari apapun, semuanya, saudara. Mungkin kita gak lebih banyak berkatnya dari orang lain, mungkin Anda ngalami gak lebih banyak pekerjaan, job, dan sebagainya, tapi percayalah, Alkitab tadi sudah katakan di awal, Tuhan memberi kita sukacita lebih banyak daripada mereka waktu mereka kelimpahan anggur dan gandum. So, sukacitalah di dalam Tuhan, bukan karena sekali lagi masalahnya, tapi kita bersukacita karena Tuhan ada bersama-sama kita. Lalu yang ketiga, saudara, apa sih kenapa kita bersukacita? Kita sukacita bukan karena masalah sekali lagi, tapi kita bersukacita karena itu adalah perintah Tuhan, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, ini adalah perintah daripada Allah. Kalau Tuhan yang memberikan perintah, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, lakukan apa yang menjadi perintahnya, aminkan, jalani. Dan dia berkata kepada kita, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa artinya dalam kondisi apapun, baik kita sedang di atas maupun di bawah, baik kita sedang diberkati maupun kita sedang dalam proses, baik kita lagi dalam kesulitan, sakit, penyakit, apapun itu, Alkitab berkata kepada kita, bersukacitalah senantiasa. Jadi sekali lagi saya mengajak Anda, yuk jangan sampai kita kehilangan sukacita, tapi kita harus terus bersukacita di dalam Tuhan. Poin yang terakhir, saudara, dengan cepat, saudara, saya akan sampaikan, what should I do? Lalu apa yang mesti saya lakukan? Apa nih, gimana? Apa yang paling terbaik, key untuk saya bisa benar-benar menang dan akhirnya mengatasi, dan akhirnya saya tetap bisa bersukacita sekalipun dalam masa pencobaan atau dalam proses. Yang pertama, Alkitab mengajarin kita, saudara, James chapter 1 verse 2. Saudara, James 1 ayat yang kedua berkata, di dalam bahasa Inggris, kalau Anda baca, saya ketika mempelajari bahasa Inggrisnya, I'm so blessed, ada sebuah kalimat dikatakan gini, when all kinds of trial and temptation. Jadi saudara, ketika ada, saudara, when all kind trial and temptation, trial, pencobaan, ataupun proses yang sedang menghadapi Anda dalam semuanya, don't resent them, jangan tolak mereka. But saudara, ini yang luar biasa, ada sebuah kalimat dikatakan welcome them
as a friend. Saudara, ketika saya baca ini ada sebuah pesan yang kuat yang di roh saya nangkep, saudara. Dikatakan ketika kita menghadapi berbagai pencobaan masalah, jangan tolak, jangan resent, jangan tolak, jangan lalu Anda hindari dan sebagainya. Tapi dikatakan welcome them as a friend. Saudara, mungkin ini gak logis di pikiran kita, tapi percayalah, ketika Anda welcome them as a friend, saudara, Anda tahu bahwa ini adalah sesuatu yang baik, menjadi teman Anda bersuka cita Anda lakukan, maka saya percaya Anda akan lihat hasilnya yang luar biasa. Saya kasih ilustrasi yang sederhana. Ketika Anda pergi ke gym, saudara, Anda tahu Anda mengidolakan atau mengimpikan sebuah body atau tubuh yang ideal. Lalu Anda pergi ke gym, Anda tahu bahwa nggak enak. Ada begitu banyak trial and temptation di situ. Anda harus angkat beban dan sebagainya, lakukan apapun. Dan itu membuat Anda capek, membuat Anda benar-benar ngos-ngosan, membuat Anda bahkan otot beberapa lecet, lalu sakit, pegel dan sebagainya. Bayar lagi, saudara. Tapi why? Kenapa banyak orang mau? Dan mereka nggak menganggap itu sebagai trial or temptation. Saudara, tapi mereka welcome them as a friend. Bahkan Anda bisa lihat kalau Anda ke tempat gym yang terkenal atau apapun, Anda lihat orang-orang yang masuk baik cewek maupun cowok, mereka semua hatinya sukacita, mereka enjoy, mereka menikmati, karena mereka nggak lihat itu sebagai trial or temptation, tapi mereka welcome them as a friend. Saya percaya, saya berdoa supaya Anda juga melihat setiap perspektif, setiap Anda memiliki sebuah perspektif. Kalau Anda melihat trial, temptation dalam kehidupan Anda datang, Anda nggak reject, Anda nggak resent them, tapi Anda welcome them as a friend. Dan Anda berkata, Tuhan, aku tahu artinya aku akan dibuat teleios, complete, utuh, sempurna. Ketika Anda punya mindset, paradigma, pemandangan, perspektif yang seperti itu, Anda nggak resent them, all the kinds temptation or trial yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda, but you are welcome them as a friend. Dan saya percaya Anda akan lihat hasil yang luar biasa. Dan percayalah, seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Ayub, saudara, mengalami begitu banyak proses, tapi lihat hasilnya. Di Ayub pasal 42 ayat yang kelima, dia berkata jelas sekali, dahulu dari kata orang aku mendengar kau, but now mataku tertuju kepadamu. Melalui trial and temptation, Ayub bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Saya percaya di balik semua cobaan, tantangan yang Anda hadapi, ada maksud Tuhan yang luar biasa. Anda jangan bersuka cita karena masalahnya, Anda akan dibilang gila, tapi bersukacitalah karena hasilnya. Karena kita percaya all kinds of trial and temptation akan membuat hidupmu jadi teleios, sempurna, komplit, dan utuh, saudara. Jadi satu hal yang saya mengajak Anda untuk berpikir, yuk katakan sama-sama, welcome them, welcome. Dan biarlah itu membuat proses hidupmu jadi lebih indah di hadapan Tuhan, saudara. Yang terakhir, lalu saya akan tutup, saudara. Hal yang kedua yang harus Anda lakukan adalah don't ask why, but what. Maksudnya apa, Pastor? Maksudnya gini, ketika Anda mengalami begitu banyak temptation dalam hidup Anda, trial, jangan selalu tanya why. Karena why itu terkesan kita adalah komplain, gak suka, protes. Tapi kita harus bertanya sama Tuhan, what? Maksudnya apa? Tanyalah, Tuhan, what is the purpose daripada semua trial and temptation dalam hidup kita? Renungkan, apa sih tujuan Tuhan? Apa sih maksud Tuhan? Dan saya percaya di balik itu pasti ada maksud Tuhan. Dan salah satunya menjadikan kita teleios, sempurna, komplit. Lalu Anda tanya lagi, Tuhan, apa yang bisa aku lakukan? What should I do? Dan saya percaya kadang-kadang Tuhan mengoreksi kita supaya kita introspeksi, memperbaiki diri. Lalu yang terakhir kita bertanya, apa yang musuh gunakan untuk menyerang saya? Karena saya percaya kadang-kadang musuh, yaitu setan, atau setan memakai siapapun, orang atau yang lain, keadaan, untuk menghancurkan kehidupan saudara. Harusnya ketika kita mengalami semua, kita bertanya, Tuhan, apa maksud dan tujuan Tuhan dalam semua yang terjadi? Yang kedua, Anda bisa bertanya, Tuhan, what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Yang ketiga, Anda bertanya mungkin, Tuhan, apakah ini musuh? Apa siasat musuh untuk menghancurkan aku? Lalu Tuhan akan memberikan direction. Saya jamin, saudara, kalau kita bertanya why, Tuhan gak akan jawab. Tapi begitu Anda tanya what, Anda akan dapat jawaban dari Tuhan. Dan Dia mengarahkan Anda, dan Dia akan membawa Anda, menuntun Anda. Dan saya berdoa dari tempat ini sekali lagi,
Yuk sama-sama, apapun yang Anda hadapi hari ini, yuk angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang diangkat. Kami sekeluarga sepakat berdoa untuk mereka. Kalau hari ini mereka mengalami all kinds trial and temptation dalam hidup mereka, keluarga mereka, bahkan mungkin dalam gereja pelayanan mereka, aku berdoa Tuhan, biar sukacita Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Mereka tidak kehilangan sukacita, karena kami tahu Tuhan, You are the source of joy. Engkau adalah sumber sukacita. Dan Alkitab berkata, Engkau tinggal dalam aku tinggal dalam Engkau. Artinya sukacita itu sebenarnya ada dalam kehidupan kami, dan kami gak mau kehilangan itu. Sekalipun Tuhan mungkin saat ini keadaan umatmu dimanapun mereka berada sedang sakit, biar tetap bersukacita. Mereka mungkin sedang bangkrut, tetap bersukacita. Mereka mungkin sedang alami masalah yang bertubi-tubi dengan keluarga, dengan semuanya. Tuhan, aku berdoa, kami sadar hari ini firman-Mu ngajari kami untuk berbahagia, bersukacita ketika kami masuk dalam pencobaan. Bukan karena masalahnya, tapi karena kami lihat hasilnya. Kami akan jadi sempurna, teleios, komplit, utuh, sempurna di hadapan Tuhan. Dan kami cuma minta Roh Kudus, satu hal, kami bersukacita bukan karena masalah, tapi kami bersukacita karena Engkau selalu ada beserta kami, dan terus ada dan nyata dalam hidup kami, dan terus pegang hidup kami. Dan apalagi Tuhan, kami bersukacita bukan karena masalah, tapi karena ini adalah perintah Tuhan. Dan biar kami tetap sukacita senantiasa. Apapun kondisi yang kami alami, kami bersukacita, kami bersyukur Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa yang dahsyat dalam sukacita dan ucapan syukur. Bless your people. I speak life, I speak healing, I speak restoration and breakthrough in Jesus name. Terima kasih Tuhan, biar firman yang sudah keluar, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan, tapi Engkau terus berbicara dan jadikan kami teleios, sempurna, komplit, utuh, dan dewasa. In Jesus name, amen, amen, amen. Praise the Lord, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya berdoa dari tempat ini, dan saya berdoa supaya Anda tidak pernah kehilangan sukacita. Tetap bersukacita, even Anda dalam berbagai pencobaan. God bless you. See you next week dalam program Amin berikutnya. God bless you.